menguatkan rasa. Ayo, kita mulai merasakan, ya. Kita sudah mulai merasakan. Saya itu harus dapat uang 10 tahun yang akan datang itu 50 juta. Bersih, ya kan? Bersih 30 juta tadi kan? Bersih, mulai dirasakan. Ya, mulai dirasakan. Setelah dirasakan, dia berpikir. Ya kan? Setelah dirasakan, maka kemudian dia berpikir. Betul nggak? Berpikir, gimana caranya? Ya? Gimana caranya? Yang pertama apa? Supaya kuat daya pikirnya, ya, supaya kuat daya pikirnya, maka dia kemudian apa? Belajar. Ya kan? Belajar. Orang yang berbisnis belajar dengan tidak belajar sama nggak? Beda. Orang yang berbisnis belajar hasilnya akan beda dengan orang yang berbisnis dengan tidak belajar. Beda. Belajar itu caranya banyak, ya. Ada yang belajarnya dengan cara nonton YouTube, ya kan? Ada yang belajarnya dengan bergabung di komunitas. Kami kebetulan ada di komunitas Pekanbaru Berdaya, gitu ya. Belajar juga. Belajar. Mulai belajar dari belajar marketingnya bagaimana, belajar finansialnya bagaimana, belajar mengelola SDM-nya bagaimana, belajar semuanya belajar. Maka ketika dia berpikir, sudah merasa dia, sudah dirasakannya, kemudian berpikir, maka dengan kekuatan belajarnya itu, ya, kekuatan belajarnya itu, maka kemudian dia bisa semakin berpikir, bagaimana caranya saya ini betul-betul bisa mendapatkan uang sebanyak yang tadi, betul kan? Coba kita kalau umpamanya, mohon maaf, ya, ini sudah nikah, sudah. Kalau sebelum nikah itu kan, sebelum nikah itu kan sama jodoh kita itu, pertama kan kita rasakan dulu kan, ya kan? Kira-kira saya cocok nggak sama dia? Kan gitu kan? Rasakan dulu. Kemudian apa? Berpikir, rasanya saya bisa, saya harus berpikir, maka dipelajari, ya kan? Dipelajari itu calon suami, ya kan? Dipelajari siapa dia, bagaimana dia, dipelajari. Setelah dipelajari, mantap, maka kemudian apa? Tindakan ini, ya? Maka dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Nah, tindakannya apa? Tindakannya bisa jadi menyampaikan sama orang tua, kan gitu kan? Bisa jadi berkunjung ke rumahnya, mencari informasi dan segala macam. Tindakan. Jadi kalau kita sudah merasa, kemudian kita berpikir, kemudian kita melakukan tindakan. Kira-kira orang yang berbisnis, ya, orang yang pikirannya ingin dapat uang 10 tahun lagi 50 juta, kalau dia tidak mulai merasakan, tidak berpikir, kemudian tidak excite, kira-kira dapat nggak? Nggak dapat, ya kan? Nggak dapat. Jadi dia harus apa? Dia harus melakukan tindakan, ya, kebiasaan, ya, tindakan kerja. Dia melakukan ini, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Dari mana? Dari pikirannya tadi, ya, dari kebiasaan tadi, merasanya tadi. Maka kemudian setelah dia bertindakan, orang yang tindakannya ingin dapat 50 juta, dia bertindak melakukan ini segala macamnya, maka itu menjadi kebiasaan. Ya. Makanya orang-orang yang berbisnis itu harus orang yang hidupnya itu memang biasa di dalam berbisnis. Orang yang hidupnya biasa mencari pekerjaan, maka dia mulai merasa, berpikir, kemudian tindakannya juga itu, ya, mencari pekerjaan. Nah, makanya teman-teman, ayo kuatkan, ya, rasa kita, berpikir kita, tindakan kita, kemudian itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka dia menjadi karakter, ya kan? Menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, ya, dia
dia tidak akan bisa digoda-goda lagi. Nah, dia nggak akan bisa digoda-goda lagi. Dia sudah teguh ingin menjadi pebisnis. Dia sudah kuat ingin menjadi pebisnis. Makanya judul kita itu apa? Bermimpi besar, ya Pak? Membangun mental pebisnis. Kalau ingin membangun mental pebisnis, mulailah merasakan diri kita ini sebagai pebisnis. Sudah terbayang-bayang 10 tahun lagi dapat uang sekian per bulan, ya kan? 10 tahun lagi dapat uang sekian per bulan. Saya, teman-teman saya, mohon maaf, teman-teman saya itu umurnya ada yang baru 25 tahun, ada yang mulai 23 tahun, tapi sekarang dia sebulan itu sampai ratusan juta. Serius, sudah ratusan juta. Mana mau? Mau atau mau? Mau? Mulai. Kalau kita sudah mulai, tindakannya apa? Saya sering jalan-jalan ke pasar pusat. Saya pernah menjumpai ada di salah satu toko, ya, ada di salah satu toko itu dia produk sendiri spraynya cantik-cantik, bagus-bagus. Kemudian saya tanya sama pemiliknya, Bu, ini spraynya cantik-cantik ya? Iya. Ini dibuat sendiri, ya. Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Dia bilang apa? Masalah kami itu spraynya cantik-cantik, tapi nggak bisa dijual. Ya, sulit lakunya. Kalau kita sudah merasa menjadi mental pebisnis, maka tindakan kita apa? Kita sudah mulai tadi jumpai orang itu, ya, kemudian spray yang jahit dia, yang buat dia, yang desain dia. Kita tinggal bilang, Bu, ya, ini bagi yang mulai berbisnis, Bu, bisa nggak saya jualkan ini spray? Ini kan mulai ya, startup. Bisa nggak saya jualkan ini spray? Oh bisa, tentu dia mau. Karena problemnya apa? Problemnya dia punya spray tapi nggak bisa dijual, kayak gitu kan? Kita mau cari uang belum dapat pekerjaan, gitu kan? Atau kita yang mau sudah ingin menjadi pebisnis, ya, tindakan kita kemudian masuk ke lingkaran pebisnis, maka kita lihat ini potensi, ya kan? Ini potensinya apa? Ini spray kalau saya jual, ya, marginnya hasil penjualan itu bisa untuk saya memulai. Banyak orang hari ini begitu. Jadi dia ambil, ya, dia jualkan, bukan dia yang nyetak, ya, bukan dia yang produksi, dia cuma menjualkan, dia tinggal apa namanya itu, dia upload dia foto-foto, dia upload di Facebook, di sosial media, kemudian ada orang beli, maka dia tinggal di rumah. Ada loh ibu-ibu, ya, ibu. Tapi orang ini nggak sebenarnya cuma ada pikirannya saya mau bisnis, cuman dia nggak ada usaha, nggak ada pemikirannya bagaimana, terus apa yang harus dibisnisin, apa yang harus misalkan dia ingin bisnis apa juga dia belum tahu, itu bagaimana ya? Sebenarnya lebih prospek, kan gitu kan? Itu sebenarnya lebih asik. Itu sebenarnya lebih enak, itu sebenarnya lebih semuanya, ya, semuanya. Nah ini saya bicara ini dalam konteks saya sebagai pebisnis. Saya ditawari apapun saya nggak mau lagi. Karena apa? Saya sudah menjadi karakter saya menjadi pebisnis. Nah, minimal dia sudah memulai bahwasanya dia ingin menjadi pebisnis. Maka tahapannya tadi apa? Nah ini sudah mulai merasa